HP termahalnya Samsung. Ya, kalian gak salah dengar. Ini dia HP termahalnya Samsung di tahun 2025. HP lipat biasanya identik sama tebal, berat, dan kris yang ganggu banget kan. Tapi gimana kalau ada HP Fold terbaru yang udah makin tipis nih, ringan dan hampir gak kelihatan lipatannya. Ya, ini dia Samsung Galaxy Z Fold 7. Pagi semuanya, ketemu lagi dengan Grandi Review. Kita tahu banyak dari kalian yang penasaran sama HP lipat yang ini. Ada yang bilang keren banget, ada juga yang bilang cuma gaya-gayaan doang. Jadi di video ini kita bakal bongkar abis Samsung Galaxy Z Fold 7 biar kalian bisa nilai sendiri ini HP layak dibeli atau enggak. Kalau dilihat sekilas, Fold 7 ini kelihatan mirip sama generasi sebelumnya yang Z Fold 6. Tapi kalau kalian pegang langsung, baru terasa bedanya. Samsung berhasil bikin bodinya lebih tipis, tapi ini tetap terasa premium ya. Ini HP tuh di genggaman itu rasanya mantap, solid, finishingnya, kualitinya, ini premium banget ini. Jadi ini kalau dilipat ini ketebalannya tuh udah tinggal 8,9 mm guys. Bayangkan, ini udah setebal HP normal slab phone ya, kayak HP batangan biasa aja. Di posisi terlipat kayak gini, 8,9 mm tebalnya. Terus kalau dibuka, ini lebih amazing lagi guys. Ini tebalnya cuman 4,2 mm. Itu tipis banget. Ini memang kalau dipegang rasanya tipis banget. Hinge-nya ya, si engselnya itu juga ada diperkuat pakai teknologi terbarunya Samsung, Flex Hinge generasi terbaru. Itu bikin lipatannya tetap solid di banyak sudut. Jadi ini kesannya nih HP sudah makin ramping, enak digenggam, dan udah nggak kayak remote TV lagi. Ups. Oke, terus ya. Dalam posisi kelipat ya, kayak gini nih. Ini lebarnya itu cuman 72,8 mm. Kemudian tebalnya tadi 8,9 mm. Jadi buat digenggam ukuran tangan orang Indonesia ini enak banget. Ini enak banget. Ini salah satu dimensi HP yang paling nyaman buat dipegang. Desain dan build seperti ini tuh bikin kita mudah buat dioperasiin satu tangan atau one handed. Ini buat di scroll masih mudah dan nyaman. Untuk build quality, kekuatan strukturnya, bagi yang ragu-ragu masih dengan hinge-nya, kekuatan HP tipis kuat atau enggak. Ya ini kita lihat sama-sama ya. Ini durability test dari Jerry Rig Everything untuk HP Samsung Z Fold 7. Di sini terbukti ditekan bolak-balik dari arah belakang hinge-nya, di tengah layarnya, dari samping. Ini lulus durability testnya Jerry Rig Everything. So, good job Samsung. Ini bisa kita jadiin bukti bahwa Samsung itu memang masih terus berkembang ya, masih memperbaiki engineeringnya dan ini progres yang bagus ya. Terus untuk bagian frame-nya, Advanced Armor Aluminium, kemudian di bagian outer screen-nya Corning Gorilla Glass Ceramic 2, kemudian untuk back panel-nya itu Gorilla Glass Victus 2. Ya, jadi ini sudah sangat oke. Body yang solid dan engineering kokoh kayak gini bikin kita makin pede setiap harinya ya. Jadi ini sangat menguntungkan. Untuk bagian dalam atau internal display itu terdiri dari beberapa layer atau lapisan-lapisan adhesive layer termasuk ultra thin glass, dan yang paling dasarnya yang bikin berbeda dengan Z Fold 6 adalah sudah adanya layer atau lapisan titanium plate di bagian paling dasarnya. Katanya ini juga yang bikin kris di Samsung Z Fold 7 ini atau bekas lipatannya itu jadi semakin samar dan semakin mudah diabaikan dan enak buat nikmatin layar
gedenya ini. Oke, kita lanjutin ya. Jadi kita masuk ke bagian yang paling bikin Samsung Z Fold 7 ini makin terasa wah, mewah. Itu adalah layarnya. Fold 7 hadir dengan dua layar Dynamic AMOLED 2X yang paling besar dan paling canggih di antara seri Fold sebelumnya dari Samsung. Cover screen-nya ini punya ukuran 6,5 inci dengan resolusi 2520 kali 1080 pixel. Dan kini aspek rasionya itu udah jadi 21:9 yang bikin sensasi buat pemakaian hari-hari, terutama buat multimedia terasa lebih natural. Sama seperti smartphone biasa. Kita udah sama-sama tahu ini kualitas layarnya OLED Samsung itu udah termasuk yang paling bagus. Layarnya brightness-nya tinggi, kontrasnya mantap, deep black, ini benar-benar memanjakan mata, apalagi untuk konten-konten high resolution dengan deep black seperti ini, nikmat banget. Itu rasanya detailnya tinggi, terah ya. Kemudian ini yang bikin makin seru di Z Fold 7 ini sekarang aspek rasionya tuh sudah 2:9. Adaptive refresh rate-nya itu 1-120 Hz. Jadi tampilannya itu jadi makin mulus dan responsif walaupun di scrolling buat nonton. Untuk layar inner display-nya nih, kalau dibuka nih kayak gini, kita bakal disambut sama layar yang gede banget, sensasi tablet dan ini luas banget. Ini layarnya 8 inci QXGA Plus Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi 2184 kali 1968 pixel. Dan refresh rate-nya juga sama ya, ini 120 Hz. Jadi ini bukan hanya lebih besar dari generasi sebelumnya, Fold 6 yang hanya 7,6 inci, tapi juga lebih cerah. Cerahannya pun sudah maksimalnya itu sudah di 2600 nits. Jadi layar ini itu akan tetap terasa terang walaupun berada di sinar matahari langsung. Untuk HP foldables yang layarnya bisa dibuka luas, lega, ini udah jadi satu privilege yang nggak bisa didapetin di HP-HP lainnya. Jadi menurut saya di sini Samsung udah berhasil ngasih kita pengalaman layar di HP foldables yang sudah menyerupai tablet dan ini sangat memuaskan. Ini udah jadi keunggulannya tablet dan di sini kita benar-benar bisa nikmatin. Di pemakaian harian, dengan adanya opsi layar yang lebih gede waktu kita perlu, ini suatu keuntungan. Dan dengan build quality yang sekarang, ukurannya yang makin compact dan ringan, ini benar-benar jadi keunggulan Samsung Z Fold 7. Menurut kalian gimana guys? Sepakat nggak dengan kemungkinan dan keunggulan ini? Coba boleh guys di komen, di ketik-ketik di kolom komentar biar kita tahu gimana pendapat masing-masing dari kalian dan jadi bahan diskusi untuk kita berikutnya. Oke? Oh ya, by the way, Samsung memberi 4 pilihan warna untuk Z Fold 7, Blue Shadow, Silver Shadow, kemudian ada Jet Black, ini full black, kemudian ada satu lagi warna mint, dan ini khusus untuk Samsung.com only. Jadinya ya harus belinya secara online. Dan untuk hero colornya tahun ini itu yang warnanya Blue Shadow. Blue Shadow di sini cakep banget guys. Bagi kalian yang suka warna biru, coba lihat deh, ini beneran cakep. Saya pribadi nggak suka warna biru dan kali ini mau nggak mau ini kayaknya warna yang harus banget dibeli. Cakep banget. Dilihat langsung tuh makin keren, makin lama makin suka. Ini cakep banget. Coba cek di official store, kasih pendapat kalian. Bener nggak? Cocok nggak? Ini beneran warna yang cakep banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian upgrade yang paling ditunggu-tunggu dan sudah lama diwanti-wanti sama reviewer. Kameranya. Waktu Samsung Unpacked event yang lalu, Samsung punya tagline Ultra Unfold. Di sini, Z Fold 7 benar-benar terlihat sebagai lompatan besar dibanding Z Fold 6, khususnya di kategori kamera. Menurut Samsung nih ya, nggak cuma upgrade minor tapi revolusi. Nah, kita cek nih, di main kameranya,
dinaikkan jadi 200 megapiksel. Sensor yang sama ini dipakai juga untuk seri S25 Ultra, yang katanya 4 kali lebih detail dan 44% lebih cerah daripada 50 megapiksel di model Samsung Z Fold 6. Untuk lensa ultrawide-nya tetap 12 megapiksel, tapi di Z Fold 7 ini sudah dilengkapi autofocus dan tuning AI. Jadi udah bisa foto close up makro dan hasilnya cukup bagus ya. Jadi fitur ini sebelumnya nggak ada di Z Fold 6 dan ini peningkatan. Untuk kamera telefoto, angka spesifik masih sama ini. 10 megapiksel, 3 kali optical zoom. Kemudian softwarenya udah berubah. Software zoomnya dan distabilisasi dengan Z Fold 7 jadi lebih halus dan tajam. Ini perlu kita buktikan sih. Ya. Kemudian yang paling nyata itu perubahan di kamera selfie. Kamera under display 4 megapiksel yang di Fold 6 itu udah nggak ada dan diganti dengan 10 megapiksel dengan punch hole di layar utama. Jadi layar internalnya udah ada punch hole. Dan ini 10 megapiksel lagi di cover screen-nya sebagai kamera selfie dan ini sudah bagus juga hasilnya. Upgrade lainnya itu semua sensor-sensor di kamera Z Fold 7 ini udah termasuk yang didukung dengan Pro Visual Engine-nya Samsung dengan ISP AI yang meningkatkan detail, dynamic range, dan performa foto atau video di macam-macam kondisi ya. Terus masih ditambah lagi dengan fitur Galaxy AI kayak Best Face, Photo Assist, Generative Edits, sama 10-bit HDR recording untuk video cinematic. Jadi improvementnya sudah lumayan banget dibanding Z Fold 6. Katanya beberapa hasil jepretannya ini lebih hangat secara warna, kemudian detailnya lebih tajam, dynamic range-nya udah lebih oke, kemudian color tone-nya untuk terutama di skin tone sini sudah settingnya sudah oke, tuningnya sudah cocok. Di Galaxy Z Fold 7 ini sudah juga ada lock video format ya. Jadi kita udah bisa syuting video dengan lock format. Jadi nantinya bisa di color grading setelah post production. Ini sampai ke 8K 30 fps untuk lock videonya. Jadi hasil videonya nanti sudah lebih bagus di dynamic range sama detail-detailnya termasuk highlight dan shadow-nya. Nah ini kita coba fitur generative edits-nya. Ini kita selection ya, image, kemudian kita delete, kemudian kita biarkan AI-nya yang kerja di Samsung ini. Dan ini udah jadi salah satu yang terbaik ya untuk AI editing di Samsung itu udah oke banget. Jadi, nah ini hasilnya bagus. Jadi background-nya padahal tadi nggak kelihatan, dia bisa capture sendiri dan ini hasilnya sangat bisa langsung dipakai. Dengan layar besarnya Samsung Z Fold 7 ini, kita bisa ngecek foto langsung yang before after, original dan setelah editing, dan ini bikin mudah banget jadinya. Kita lanjut ke fitur berikutnya. Nah ini, goyang-goyang ini. Ini juga fitur kameranya. Ini wobble ini atau ya jungkat-jungkit ini ya. Ini gara-gara dudukan kamera islandnya yang semakin tebal dan casing kameranya juga keluar ya. Bodinya pun yang makin tipis jadi ya makin jungkat-jungkit. Ya untuk sementara kita ikhlasin aja ya. Ini banyak yang gak suka tapi ya udah pasrahin aja. Oke, kita lanjut untuk performa dan software di Samsung Z Fold 7 ini. Di dapur pacu, Z Fold 7 ini udah pakai Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ini 3 nanometer ya. Chipset ini dibikin oleh Qualcomm dan sudah dituning khusus untuk Samsung. Dan ini bikin Samsung Z Fold 7 ini mampu menghandle aplikasi berat, multitasking, editing video, atau gaming high-end ya. Untuk opsi memori, Samsung punya dua opsi, 12 GB dan 16 GB RAM. Varian yang kita uji ini punya 16 GB RAM dan 1 TB storage. Samsung Galaxy Z Fold 7 ini adalah handphone pertama yang mendapatkan update Android 16 untuk OS-nya dan One UI 8 dari Samsung. Ini didapat out of the box, jadi bukan update belakangan. Kemudian Samsung juga masih menjanjikan 7 tahun update OS dan patch security update. Jadi sudah future proof.
Untuk performance benchmarknya, di 3D Mark itu 20.070 untuk base loop score-nya. Kemudian di Geekbench 6 itu single core dapat skor 2.471, multi core-nya 9.147 dan GPU skornya di 17.848. Jadi performa Snapdragon 8 Elite ini memang udah nggak diragukan lagi ya. Ini bisa melibas semua game-game high performance termasuk di HP setipis ini. Memang masalahnya nanti akan ada thermal throttle karena dia harus mengimbangi panasnya. Ini memang udah konsekuensi dari desain yang super tipis, kemudian layar yang besar, kemudian dari 3D Mark Loop Test tadi kita lihat stabilitas performanya lumayan banget sebenarnya. Itu kalau dipakai gaming lama yang untuk game-game berat baru terasa FPS-nya bakal turun. Tapi ini biar jaga suhunya aman, jadi bukan nggak kuat juga. Ya mau nggak mau ini clock speed-nya akan diturunin biar nggak overheat. Secara umum ya, chipsetnya Snapdragon 8 Elite ini bikin kita pasti semua game akan rata kanan untuk beberapa tahun ke depan kayaknya ya. Tinggal kalian termasuk gamer casual atau yang serius dengan performa maksimum. Untuk gamer casual ya, kalau untuk main gaming sehari-hari kayaknya nggak akan ada masalah. Bisa tetap menikmati tanpa ada masalah sama sekali dengan performa maksimum. Yang akan jadi agak masalah itu untuk gamer yang hardcore, yang hobinya maraton 3-4 jam atau bahkan lebih game-game grafis rata kanan. Ya mau nggak mau mungkin, kalau mungkin kan itu ya pakai pendingin tambahan atau memang ruangannya harus dingin dan stabil. Biar performanya bisa banget terjaga dan bisa terus maksimumkan si chipset Snapdragon 8 Elite. Keuntungan yang kayaknya nggak ada di HP yang rata-rata ya, di Z Fold 7 ini dengan HP lipat dan layar inner screen atau main screen-nya jadi luas banget, ini bikin banyak game kita bisa dapat pengalaman baru serasa tablet yang luas. Beberapa game memang kan dengan tampilan 3D yang sangat kompleks itu dikombinasikan dengan layar OLED yang cakep banget di Samsung Z Fold 7 ini, itu memang benar-benar imersif. Pengalaman kita natap layar sambil nikmati game itu memang jadi beda level ya. Memang kalau yang sudah biasa main game di tablet ya mungkin mendekati. Kayak game chess ini ya. Ini kalau dipakai di layar kecil kan nggak asik banget ini. Ini bisa langsung kita buka, langsung kita bisa nikmatin layar besarnya. Main gamenya pun akan lebih santai, lebih nikmat, lebih luas pandangannya. Jadi semoga aja kedepannya akan makin banyak game yang bisa dioptimalkan sama developernya untuk bisa dimainin lancar untuk HP-HP foldables dengan aspect ratio kurang lebih seperti ini. Sekarang kita masuk ke multitasking yang paling digadang-gadangkan sama Samsung untuk Z Fold 7. Kalau bicara soal multitasking, Z Fold 7 ini udah benar-benar seperti perangkat yang mengubah cara kita bekerja ya. Jadi bukan cuma alat komunikasi, tapi juga sudah bisa jadi workstation portable. Pengalaman saya selama ini di minggu-minggu awal pemakaian Z Fold 7 ini juga udah bukan sekedar HP lipat aja ya. Tapi ini udah bisa gantiin tablet. Salah satunya karena dia ukurannya besar dan ringan ya. Terus bisa dilipat masuk kantong. Ini yang nggak dimiliki tablet pada umumnya. Baca-baca dokumen ya, dengan layarnya pun yang sudah high refresh rate kayak gini, itu mata itu rasanya tenang, gak mudah capek, adem, dan ya relax aja. Jadi bisa betah lama gitu. Untuk browsing itu udah pasti lega, ngetik-ngetiknya enak. Terus kalau kita mau lebih kompleks tuh bisa multi Windows kayak gini. Bisa sambil nonton YouTube-nya, kemudian kita browsing lagi informasi terkaitnya sambil catat atau sambil ngupdate skor bola ya. Ini mudah banget. Gimana guys? Ada yang punya pengalaman yang sama nggak? Ini seharusnya sangat bisa kita optimalkan lebih jauh lagi daripada ini ya. Layar depannya yang sudah lebih lebar jadi 6,5 inci, tapi tidak terlalu lebar, bikin kita bisa menjangkau semua karakter waktu ngetik itu dengan lega, jadi nyaman. Jadi bisa aja walaupun nggak bisa sekencang 2 tangan ya.
Tapi ini sudah mudah banget dibanding beberapa HP flagship yang sekarang yang sudah semakin lebar, yang semakin kerepotan kita kalau mau ngetik di satu tangan. Kalau masih merasa kurang lega, buka dah tuh. Nah, bagian dalam ini udah nggak ada lawannya. Ini ternyata emang bener-bener enak ya. Ngetik dua tangan dengan keyboard yang sudah didesain. Kita pilih settingan sendiri yang nyaman. Ini yang split keyboard. Ini ternyata bikin pengalaman ngetik bisa lebih kenceng, matanya lebih rileks, lebih-lebih karena HP-nya tipis dan ringan, jadi nggak ada beban. Jadi ini pengalaman yang komplit untuk pakai Z Fold 7 dalam urusan ketik mengetik. Terus satu lagi untuk fitur S Pen. Untuk yang masih bertanya-tanya, Samsung udah ngilangin fitur S Pen di Z Fold 7-nya. Jadi digitizer-nya pun sudah nggak ada. S Pen resmi nggak bisa dipakai lagi di Samsung Z Fold 7 dan ini saya ngetes pakai S Pen-nya S24 Ultra. Nggak bisa guys. Jadi bagi kalian yang pengen pakai pen mau nggak mau cari stylus universal. Bagi saya pribadi, saya sebenarnya sangat menikmati adanya S Pen ya. Jadi untuk sementara sayonara S Pen. Kita lanjutin bahas baterainya. Di sini Samsung nyebutnya pakai baterai 4400 mAh. Nggak ada yang spesial di sini, masih sama dengan Samsung Z Fold 6 yang lalu. Tapi memang sementara nih, selama yang sudah saya pakai, pemakaian harian itu 6-7 jam di baterai usage. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip dengan S24 Ultra. Jadi saya nggak ada komplain. Mungkin ini optimalisasinya dari One UI 8 dengan Snapdragon 8 Elite ya. Jadi cukup baik performanya. Kecepatan ngecasnya yang menurut saya jadi masalah, cuma 25 watt. Walaupun secara umum, semua flagshipnya Samsung, beda-beda kapasitas baterainya, ngecasnya tuh mirip-mirip guys. Total rata-rata untuk penuh 100%, mirip-mirip. 1 jam 10 menit, 1 jam 15 menit, 1 jam 20 menit. Nah ini Samsung Z Fold 7 ini juga mirip. Jadi rata-rata yang udah selama ini saya coba itu 0 ke 100 itu 1 jam 25 menit, kadang-kadang 1 jam 30 menit. Jadi ya kurang lebih. Berikutnya kita bahas speakernya. Speakernya di Samsung Z Fold 7 ini menurut saya sudah cukup bagus. Jadi saya nggak punya komplain. Memang masih sedikit di bawah S24 Ultra, tapi ini masuk akal dan cukup bisa dinikmati. Nggak ada masalah lain-lain. Jadi ya oke. Untuk pasnya kita coba dengar ya. Ya, gitu dia suaranya. Cukup enak didengar ya. Nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak jelek. Ini sudah di atas rata-rata ya. Sudah boleh lah untuk HP setipis ini. Nah, sekarang kita bahas harganya. Kayak yang udah saya sebut di awal, ini adalah HP termahalnya Samsung. Varian terendahnya dengan storage paling kecil 256 GB dengan 12 GB RAM itu dimulai dari 24 juta. 28 juta guys. Yang tertinggi yang 1 TB 16 GB RAM itu sampai 34 juta 499 ribu. Ini mahal. Jadi bagi kalian yang berminat, coba terus pantau promo-promonya dari Samsung Official Store atau dari marketplace lainnya. Belilah di harga termurah dengan keuntungan yang paling gede, oke? Jadi guys, setelah kita pakai beberapa lama, kesimpulannya ini, dibandingkan generasi sebelumnya, jelas banget kalau Galaxy Z Fold 7 ini adalah foldable paling matang yang Samsung pernah buat. Desainnya sekarang jadi lebih tipis, lebih ringan, lebih kuat, bikin nyaman kalau kita pakai harian. Layar dalamnya semakin terang, multitasking makin praktis, software sudah makin matang, kemudian
performa Snapdragon 8 Elite ini benar-benar mendukung ya, kencang dan efisien. Memang masalah utama masih harganya yang tinggi. Masih ada isu panas saat dipakai intensif jangka panjang, tapi buat kalian yang cari pengalaman smartphone sekaligus tablet dalam satu perangkat premium, Z Fold 7 ini terasa seperti puncak dari teknologi foldable saat ini. Berlebihan? Mungkin nggak, tinggal bagaimana kita melihatnya lebih jauh. Well, menurut saya, ini bukan sekedar upgrade, tapi bukti kalau foldable sudah masuk tahap yang matang. Bukan lagi gimmick, melainkan gadget produktivitas dan hiburan yang nyata. Nah, gimana menurut kalian guys? Berminat beli? Silakan komen dan kita ketemu lagi di Grandi Review berikutnya. Terima kasih.